Shalom, senang sekali hari ini kita bersama-sama beribadah di dalam rumah Tuhan. Dan kalau kita merenungkan Hosea, sudah beberapa minggu, bulan gitu ya, kita sudah pelajari dan hari ini kita sampai di Hosea pasalnya yang ke-12 dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Ada PR ya, nanti di rumah baca ulang lagi ayat 1 sampai dengan ayat 15. Karena pagi hari ini saya tidak akan mengajak kita buka ayat 1 sampai 15. Tapi kita akan baca beberapa ayat gitu ya. Kita perhatikan Hosea 12 ayat 1 sampai dengan 15. Saya ingin mengajak kita perhatikan. Mulai dari ayat 1, kemudian sampai dengan ayat 2, nanti kita lanjut, saya akan beritahu yang kita baca. Firman Tuhan katakan demikian. Dengan kebohongan aku telah dikepung oleh Efraim, dengan tipu oleh kaum Israel, sedang Yehuda menghilang dari dekat Allah, dari dekat yang Maha Kudus, yang setia. Efraim menjaga angin dan mengejar angin timur sehari suntuk, memperbanyak dusta dan pemusnahan. Mereka mengadakan perjanjian dengan Asyur dan membawa minyak kepada Mesir. Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda, ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatannya. Ayat yang ke-7. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu, peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Sama seperti Kanaan dengan neraca palsu di tangannya dan suka memeras, berkatalah Efraim, bukankah aku telah menjadi kaya, telah mendapat harta benda bagiku, tetapi segala hasil jerih payahku tidak mendatangkan kesalahan yang merupakan dosa bagiku. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Aku masih mau membuat engkau diam kembali di kemah-kemah seperti di hari-hari pertemuan raya. Aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantaraan para nabi. Ayat yang ke-14. Israel dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir dengan perantaraan seorang nabi. Ia dijaga oleh seorang nabi. Sedemikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Berbahagialah kita yang selalu membaca, merenungkan dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa PR-nya, nanti dibaca ya, dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau saya boleh gambarkan ayat yang sudah kita baca tadi, titik poinnya adalah di ayat yang ke-7. Sebelumnya itu adalah keadaan Israel, di mana bangsa Israel ini adalah orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi kalau kita melihat bagaimana bangsa ini yang sudah dikasihi, yang sudah dipelihara oleh Tuhan dengan luar biasanya pemeliharaan Tuhan itu. Tapi mereka, kalau kita baca dari Hosea pasal yang pertama sampai yang terakhir begitu, ketika kita sudah jadikan itu menjadi bahan untuk menyampaikan firman Tuhan di mimbar Gloria. Bagaimana mereka yang sudah dikasih Tuhan, mereka yang sudah diberkati oleh Tuhan, tapi apa jadinya kehidupan mereka? Dikatakan juga dalam ayat ini, mereka menjauh daripada Tuhan. Mereka kenal, mereka tahu, merasakan pertolongan Tuhan, tapi mereka tidak dekat dengan Tuhan mereka. Bahkan mereka mencari ilah-ilah yang lain. Bahkan mereka menyembahnya. Bahkan ketika diberkati,
Mereka katakan apa? Ini bukan dari Allah, tapi ini dari Baal. Ini dari ilah-ilah bangsa lain yang mereka itu sembah juga. Coba kita bayangkan keadaan mereka seperti ini. Bahkan dalam beberapa ayat ini juga disinggung nama Yakub. Yakub sebagai bapak orang Israel. Bahkan Yakub itu satu masa ketika bergulat dengan malaikat Tuhan, kemudian kakinya terpelecok begitu ya. Dan sejak itu namanya diubah, bukan menjadi Yakub lagi, tapi menjadi Israel. Kita melihat bagaimana Yakub, bapaknya orang Israel, hidupnya baik-baik saja. Enggak, sejak dari kandungan gitu ya. Sejak dari kandungan, karena dikandung dia kembar, Yakub dan Esau. Di dalam kandungan sudah senggol-senggolan gitu ya. Siapa yang nyenggol-nyenggol? Bukan Esau, yang nyenggol-nyenggol adalah Yakub. Dan ketika sudah lahir dan ketika sudah menginjak dewasa, dia pun mengambil hak kesulungan daripada Esau, gitu ya. Banyak hal yang terjadi. Bahkan Yakub ini punya satu hal yang saya bilang sebagai sisi gelapnya dia. Berbohong. Berbohong apa pinter? Berbohong apa cerdik? Kok kayaknya tipis ya bedanya ya. Tetapi kita lihat ketika hidup ya bohong-bohong, bahkan bapaknya sendiri dibohongi ya kan. Walaupun ada kerjasama dengan mamanya, mamanya bilang ini bapaknya, bapakmu, papamu gitu ya, mau memberkati Esau sebagai anak yang sulung. Maka singkat cerita gitu ya, Yakub yang dibilang ini adalah mulus badannya, dikasih apa? Kasih sesuatu yang kelihatan nanti kalau bapaknya sudah tidak kelihatan jamah badannya, oh ya ini berbulu gitu ya, oh benar-benar ini Esau, maka berkat kesulungan itu akan diberikan kepadamu. Terus seperti ini yang dia lakukan. Ketika dia ada di rumah pamannya, di Laban gitu ya, apa yang terjadi? Yusuf pun juga dibohongi. Gitu ya. Jadi berbohong ini terus ada dalam kehidupannya. Dan ketika kita melihat terus-menerus bagaimana bangsa Israel ini sampai ada diceritakan oleh Nabi Hosea ini, hidup mereka adalah hidup yang jauh daripada Tuhan. Padahal Tuhan selalu katakan, ayo datang kepadaku. Di dalam ayat yang ke-7, coba perhatikan apa yang dikatakan di sana. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu, peliharalah kasih setia dan hukum dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Ini adalah titik poinnya. Ketika mereka berjalan semakin jauh daripada Tuhan, tapi Tuhan masih katakan, ayo kembali. Titik poin ini adalah kembali kepada Tuhan, kembali taat kepada pemeliharaan Tuhan, pada hukum Allah, bukan kepada yang lain. Ketika mereka sudah ada di titik poin yang ayat yang ke-7 itu, maka mereka akan melangkah. Melangkah mereka adalah melangkah berdasarkan kasih karunia Tuhan. Dan itu yang akan kita lihat. Bagaimana kehidupan seseorang, kehidupan bangsa Israel dalam ayat yang kita baca. Ketika mereka mau berbalik kepada Tuhan, ketika mereka mau kembali kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, sebenarnya kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan seseorang yang mau melakukannya hal yang seperti ini. Ya, kita akan melihat kembali apa yang kita tahu dari keadaan Israel. Kalau kita rangkumkan gitu ya, bahwa umat pilihan Tuhan ini namanya umat pilihan Tuhan, tapi hidupnya jauh dari Tuhan. Aneh ya? Aneh tapi nyata gitu kan? Umat Tuhan tapi hidupnya jauh daripada Tuhan. Mereka senang cari ilah-ilah yang lain, padahal Tuhan sudah memberitahukan ketetapannya. Sebelum mereka keluar dari bangsa Mesir, dari tanah perbudakan itu, Tuhan sudah ingatkan, kamu nanti akan diberi satu lahan, satu negara, satu tanah perjanjian
yang berlimpah dengan susu dan madunya dikatakan. Dan kamu akan melewati bangsa-bangsa. Tuhan sudah ingatkan, jangan toleh kanan dan kiri, jangan mengikuti kepercayaan mereka. Tuhan sudah ingatkan, sudah. Tuhan ngerti kelemahan bangsanya, ngerti, maka diingatkan. Tapi apa jadinya? Ya ini, apa yang Tuhan sudah ingatkan, itu juga yang mereka lakukan. Mereka diberkati Tuhan, tapi mengingkarinya. Masih ingat beberapa minggu yang lalu gitu ya kan, sudah dibahas bahwa Tuhan itu memberkati mereka. Tapi mereka ngomong apa? Oh, ini kan juga dari Baal yang memberkati. Ini bukan dari Tuhan kita gitu ya, yang selama ini kita kenal. Dari penyembahan berhala. Mereka katakan mereka berhala-berhala itu yang memberkati, memberikan yang terbaik buat hidup kita. Itu yang mereka lakukan. Diberkati Tuhan tapi mengingkarinya. Mereka melupakan kebaikan Tuhan. Tuhan baik kepada bangsa Israel, tidak diragukan lagi. Ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan, penjajahan, penindasan di Mesir, Tuhan dengarkan, Tuhan dengarkan. Dan mereka akhirnya keluar dari Mesir. Apakah keluarnya dengan begitu gampangnya? Firaun izin ya, kami mau keluar. Enggak, sampai dikasih 10 tulah, barulah Firaun itu mengizinkan mereka keluar. Ya sudah, sana cepat pergi. Kalau enggak begitu, semua akan mati. Karena tulah yang terakhir, tulah yang ke-10, semua anak sulung mati. Anak sulungnya manusia, termasuk Raja Firaun, termasuk ternak mereka, anak sulungnya mati. Hanya bangsa Israel yang tidak mengalami hal seperti itu. Diizinkan pergi, suruh cepat pergi. Tapi sebenarnya bangsa Israel ini, apa benar-benar Firaun itu mengizinkan mereka pergi? Enggak, eman. Iya kan? Kalau pergi, siapa yang menjadi budak? Enggak ada. Sehingga kita melihat ketika dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir, di tengah perjalanan mereka tahu bahwa tentara Mesir itu mengejar mereka. Takut enggak? Secara manusia pasti takut. Musa sebagai pemimpin bangsa ini, bawa keluar bangsa ini dari Mesir. Ada kegentaran enggak? Ada. Belakang tentara Mesir sudah mengejar. Di depan itu ada Laut Tebrau. Kira-kira kalau kita jadi Musa sebagai seorang pemimpin, apa yang ada dalam hati kita? Apa yang kita lakukan? Lari sendiri, lari duluan, begitu kan ya? Musa pun ada kegentaran. Tuhan, maju kena, ya kan? Maju lautan. Mereka tidak punya kapal. Mosok berenang rame-rame, begitu ya? Bagaimana yang tua? Tidak mungkin. Mundur, mereka juga mati. Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan. Akhirnya laut itu terbelah. Dan bangsa ini bisa nyebrang lautan itu di tanah yang kering. Ketika semua sudah sampai di ujung, maka laut itu kembali seperti semula. Dikatakan tentara-tentara Mesir yang mati di tengah lautan itu sangat-sangat banyak. Luar biasa. Ini mujizat, ini kasih setia Tuhan. Sudah berapa kali bangsa Israel mengalaminya? Sudah berulang kali, dan ini yang besar. Sesudah itu berhenti kasih setia Tuhan? Tidak ada berhentinya. Ketika mereka ada di padang gurun, mereka tidak bekerja, mereka tidak memintal, dikatakan apa? Tuhan kasih kirim catering, ya kan? Tiap hari dikasih mana. Sudah dikasih mana, bangsa Israel terus ngomong apa? Mana lagi bosen aku, gitu kan ya? Ngomel lagi. Kalau kamu tidak bawa ke sini, kami masih bisa makan daging di Mesir. Akhirnya Tuhan kirimkan, besok dikirimkan
Kirim apa? Kirim apa? Burung puyuh. Oh ya toh, burung puyuh. Wah, mereka seneng ya. Waduh, kasih protein. Nah, setelah itu Tuhan marah. Tuhan didik mereka. Maka yang kebanyakan makan mati. Ya burung puyuh itu kan membuat apa? Kolesterol ya tinggi, asam urat ya naik, gitu kan ya. Yang banyak makan lupa daratan gitu, akhirnya sakit semua. Ketika makan mana, tidak mati. Begitu gak kasih burung puyuh, mati, gitu kan ya. Nah itu yang terjadi. Kita lihat berhenti sampai sana, enggak. Sepatu mereka 40 tahun buat jalan, gak rusak, luar biasa. Baju mereka 40 tahun mereka tidak memintal, tidak usah jahit, tidak ada yang buat baju. Ini kasih setia Tuhan enggak? Kasih setia Tuhan. Tapi mereka melupakan kebaikan Tuhan. Di saat ada kesulitan mereka ngomong apa? Tuhan tidak cinta aku. Ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan karena pergumulan, mereka katakan, Tuhan kenapa engkau lupakan aku? Padahal mereka sendiri yang melupakan kebaikan Tuhan. Mereka itu mengandalkan diri sendiri, ya. Mereka itu mengandalkan diri sendiri. Beberapa hari yang lalu LD kita, ya kan, LD kita tentang Gideon, ya kan, yang mau mengalahkan musuh, disiapkan tentara banyak. Tuhan bilang apa? Kebanyakan, gitu ya. Nanti kalau kebanyakan nganggep bahwa bukan Tuhan yang nolong mereka sendiri. Lalu suruh milih berapa? Dikurangi, terakhir 300 dibagi menjadi tiga kelompok, 3 regu gitu kan ya. Ketika mau maju nyerang musuh, mereka perang enggak? LD beberapa hari yang lalu, enggak perang gitu toh. Loh mereka enggak perang, karena apa? Ternyata musuh itu kayak mendengar suara gemuruh kayak angin ribut kayak apa, sehingga apa? Waduh, ini musuh sudah datang bawa pasukan yang banyak begitu ya. Bahkan dikatakan pedang mereka itu loh bisa saling menyerang sendiri. Mereka lari sehingga ketika kelihatan loh kok enggak ada musuh, enggak ada apa? Saya tanya, siapa yang perang? Gideon bersama dengan pasukannya yang 300 itu atau tidak? Enggak, siapa yang perang? Tuhan yang berperang buat mereka. Yang seperti ini loh, mereka masih mengatakan apa? Ini loh aku. Mereka melupakan bahwa semua itu Tuhan yang campur tangan dalam hidup mereka. Dan mereka itu sudah mengandalkan diri sendiri, mengandalkan bangsa lain dan ilah-ilah lain. Ketika musuh itu mau datang serang mereka, kadang mereka itu gentar. Di dalam kegentaran mereka tidak cari Tuhan, tapi cari apa? Pertolongan. Bangsa-bangsa lain didatangi, ayo kita bersekutu, ayo kita bersama-sama bersekongkol, ayo serang mereka. Tuhan sebenarnya tidak menginginkan hal ini. Ketika mereka mengalami hal-hal sulit, mereka cari ilah-ilah yang lain. Itulah keadaan bangsa Israel. Dan ternyata semuanya ini adalah sia-sia. Semua ini adalah kesia-siaan. Bagaimana dengan kita hari ini? Hari ini, dunia hari ini, yang tadi salah satunya, sebagian sudah didoakan sama Pendeta William, gitu ya. Itu keadaan dunia hari ini. Ngefek ke kita enggak? Ngefek ke Indonesia enggak? Ada efeknya di Surabaya enggak? Ada efeknya di Gloria Galaxy enggak? Oh gitu kan ya. Dunia hari ini menghadapi apa? Manusia yang ada menghadapi tekanan hidup. Gitu kan ya? Mulai dari kecil sampai usiawan. Hari ini ada tekanan-tekanan tersendiri? Ada. Gitu kan ya? Yang kecil-kecil mungkin tekanannya sederhana. Iya kan? Sekolah, belajarnya semakin banyak tuntutannya. Orang tua juga semakin nuntut, habis sekolah les ini, dari les satu les yang lain, sampai di mobilnya ada bantal, ada guling, ya toh, ada baju, ya kan? Coba kalau yang seumuran kayak saya,
Dulu sekolah sampai jam berapa? Ada yang sampai sore? Enggak, sekolah sampai jam 1, ya kan? Kalau masuk pagi, masih seneng enggak? Seneng bisa jalan-jalan sama temen, ya kan? Masih bisa sepak bola, masih bisa kejar-kejaran, masih bisa main kelereng. Punya kelereng, masih nyimpen enggak kelerengnya? Di rumah saya masih ada kelereng gitu ya. Terus apa? Main layang-layang, ya toh? Saya ini punya koko kan banyak. Saya baru bayangin dulu ya, dulu kok enggak takut naik genteng ya. Dulu koko-koko itu kan main layangan di atas genteng. Saya ya ikut tuh, walaupun hanya megangi benangnya gitu kan ya. Tapi seneng ya menang gitu ya. Wah, zaman sekarang ada yang kayak gitu-gitu? Nggak ada gitu kan ya. Tapi hidup itu apa? Penuh dengan tekanan. Saya pikir dulu kok seneng ya sekolah ya kan, seneng jalan kaki kan dulu sekolahnya ya. Jalan kaki rame-rame ya, terus nanti kejar-kejaran sama tetangga gitu kan ya, petak umpet dan lain sebagainya. Hidup itu kayak ada senengnya gitu ya. Tapi zaman sekarang coba anak-anak senengnya hanya apa? Kalau pegang handphone ya kan. Terus handphonenya baru ya toh, dikasih yang canggih, seneng. Tapi anak-anak sekarang gitu ya, kasihan juga. Dulu kita masih olahraga alami, lari-lari itu kan olahraga. Sekarang anak-anak itu apa olahraganya? Ya toh, sekarang olahraganya apa? Bangun tidur, itu pun sudah dikejar-kejar mamanya. Ayo cepet bangun gitu kan ya. Ini keburu telat. Nah sudah, bergerak ya bergeraknya sedikit. Begitu sampai di sekolah ya duduk lagi. Kecuali jam olahraga saja gitu ya. Pulang duduk di mobil. Les ini itu duduk lagi. Pulang belajar duduk. Handphonean duduk, kalau capek tiduran. Gitu ya. Hari ini anak-anak muda itu banyak ada satu kekurangannya. Banyak yang tulang punggungnya itu sudah bermasalah. Itu bukan miliknya orang yang umurnya 60 tahun ke atas, 70 tahun ke atas, enggak. Anak-anak muda sekarang juga begini. Terus gaya hidup, ya kan? Gaya hidup hari ini semua itu kafe, betul kan ya? Dan kafe itu perlu uang yang lebih banyak enggak? Iya, karena apa? Namanya beda, dengan gaya bahasa beda, itu harganya juga beda, ya kan? Kopi tubruk, berapa? 3.000 dapat ya toh. Coba kalau di kafe ada kopi tubruk, kopi hitam tanpa gula gitu, kan enggak. Mesti namanya sudah beda enggak? Ada americano, misalnya gitu ya toh. Harganya berapa? Yang ngikuti. Nah coba kalau pergi kafe, ada enggak yang minumnya air mineral saja gitu ya toh? Kok kayaknya enggak ya? Dan itu semua kan minuman kan kekinian. Itu gulanya banyak enggak? Banyak. Hari ini terjadi anak-anak yang seharusnya masih aktif, masih produktif harus cuci darah. Ngeri enggak? Ngeri. Dan ini terus berkelanjutan. Tekanan hidup itu begitu luar biasa. Kemudian kecemasan. Ada? Ada yang cemas? Terakhir ini emas 1 gram 2 juta gitu ya toh. Nah terus pada ngomong, iya ya apa ya, kok emas kok naik ya. Terus ada satu yang nyeletuk, ngapain bingung, wong ndak punya duit kan ndak beli emas. Ya ndak usah dibingungi gitu ya toh, emas mau naik mau berapa, wong harga naik harga turun kamu juga ndak bisa beli emas. Oh iya bener juga gitu ya. Ya sudahlah ya, akhirnya ndak kepikiran gitu kan ya. Dolar naik gitu ya, gak usah dipikirin yang ndak pernah beli dolar. Kenapa? Naik turun ya ndak beli kok gitu kan ya. Nah itu salah satu membuat apa? Nah supaya ya hidup dalam dunia keadaannya kayak begini. Kecemasan ada di mana-mana, ya ada di mana-mana begitu ya. Hari ini hidup kita seperti itu. Terus ketakutan. Ketakutan? Ada yang takut? Takut apa? Kayaknya satu, sekarang ndak takut hantu. Ya kan? Kalau zaman saya dulu kecil gitu ya, itu kalau malam-malam takut. Kenapa? Masih gelap gitu ya. Kalau lewat kuburan takut. Kenapa? Konon ceritanya
itu di sana ada mbak cantik tapi belakangnya bolong. Nah, gitu ya katanya. Terus di sana lagi jangan lewat. Kalau lewat sungai, jembatan itu harus begini, tin. Nah, gitu ya. Lu ngapain malam-malam lewat jembatan kok di klakson naik motor atau naik mobil? Itu katanya permisi. Wah, gitu ya. Itu pada takut-takut begini. Sekarang yang kayak gitu-gitu ditakuti enggak? Enggak. Bocil-bocil aja enggak takut gitu ya. Ada setan, bagi mereka setan itu juga ada yang baik kok gitu ya. Ada yang jadi teman yang bisa menolong mereka. Nah, ketakutan yang berbeda-beda. Anak remaja punya ketakutan enggak? Takut kalau kehilangan teman, ya. Maka anak remaja apapun sekitarnya itu akan mudah mempengaruhi. Kalau mereka punya pergaulan yang baik, mereka akan nantinya bisa memperoleh masa depan yang baik. Kenapa? Bagi mereka itu aku takut kehilangan teman. Maka ketika temannya misalnya, ayo kamu merokok, hal yang sederhana aja. Tidak boleh kata mama. Aduh itu kan mama itu kan di rumah gitu ya. Bersama dengan kita itu keren gitu ya. Masuk kamu laki-laki gak berani. Karena takut kehilangan teman, ya sudahlah gitu kan ya. Banyak hal yang mendapatkan pengaruh. Kenapa? Takut sesuatu. Kemudian ada kekhawatiran. Hari ini jemaat yang ada di sini atau yang mengikuti online gitu ya, ada yang lagi punya kekhawatiran? Siapa yang enggak khawatir gitu aja? Kalau ditanya kok kayaknya banyak ya, yang enggak khawatir, yang enggak punya khawatir. Enggak ada yang ngangkat. Berarti punya khawatir semua. Siapa yang khawatirnya 1? Siapa yang khawatirnya 2? Atau semua dikhawatirin gitu ya dia? Hari ini ada satu obat yang banyak orang itu mengkonsumsinya. 1, obat mah, obat lambung. 2, obat tidur. Gitu kan ya? Kalau enggak minum obat, enggak tidur. Hati-hati. Jangan biasakan. Hari ini minum separuh bisa. Nanti jangan harap separuh atau hilang. Dosisnya akan semakin meningkat. Berbahagialah kita yang begitu bau bantal amblas, gitu kan ya. Berbahagialah yang sampai mau bangun harus dibanguni dulu. Pakai weker enggak denger, 2 weker baru denger. Apalagi ada suara weker yang tiap pagi itu berbunyi, gitu kan ya. Itu baru denger sekali langsung bunyi. Nah, ada kekhawatiran. Banyak sekali hari ini, gitu kan ya. Terus apa yang kita lihat? Kalau sudah semua ini, akhirnya yang ada adalah keputusasaan. Orang yang putus asa itu seperti tentara yang maju perang, baru mau berangkat, belum menghadapi musuh, sudah kalah duluan. Gitu ya. Hidup ini kalau kita ada keputusasaan, tidak akan pernah ada jalan keluar. Masalah itu kecil sekalipun, kalau sudah putus asa, tidak akan ada jalan keluarnya. Hari ini hal yang jarang terjadi? Enggak, justru banyak orang yang mengalami hal yang seperti ini. Mulai dari kecil, remaja, usia kuliah, usia bekerja, sampai usiawan. Banyak orang mengalami keputusasaan yang seperti ini. Ketika keadaan kita seperti ini dan kita mengalaminya, pertanyaannya, siapa yang kita andalkan? Itu kan yang paling penting, ya kan? Keadaan-keadaan ini enggak kita kehendaki datang, ya tekanan hidup, ya cemas, takut, khawatir, putus asa, datang. Pertanyaannya, siapa yang kita andalkan? Ketika hidup kita seperti ini, teman, ya biasanya kan begitu ada masalah langsung telepon. Aku lagi masalah, ya toh. Kadang enggak ngomong sama temen, kalau lagi ngalami tekanan dan lain sebagainya, apa yang kita lakukan? Share di mana? Di mana? Di media sosial. Oh ya toh, di WA, ya toh. Ya yang marah, ya yang ngeluh, ya kan? Sampai gini, sebenarnya orang ini ngomongin siapa sih? Gitu ya toh. Orang ini ngomongin siapa sih? Kalau ada orang yang kayak begitu, saya suka nasihat itu begini. Kamu ndak usah share-share
di WA dan lain sebagainya. Orang hanya tahu, oh kamu tuh begini. Lebih baik gitu ya, kan kamu tahu siapa orang yang kamu tuju. Kamu datangi aja gitu ya. Datangi, nek kamu marah, ya marah ono gitu kan ya. Nek orang itu ngeselin banget gitu ya, dan kamu marah, ya marah sama orang itu. Kalau kamu marah di media sosial, iya nek orangnya baca. Nek orangnya enggak baca, kan dia enggak tahu kalau dimarahin. Nah, gitu kan ya. Nah, apakah teman yang menjadi tempat andalan kita? Saudara seringkali menjadi tujuan. Ya udah, aku mau cari saudaraku supaya aku bisa mendapatkan pertolongan. Ketika kita datang kepada saudara kita, dapat pertolongan? Seringkali yang dihadapi adalah apa? Kekecewaan, penolakan. Belum ngomong sudah dibilang gini, sorry ya, Cece nggak punya uang. Loh, lah mau datang belum ngomong perlu uang kok gitu itu. Belum baru diketok pintunya, diintip begitu kan ya. Datang, jawabannya apa? Cece nggak punya duit. Loh emangnya aku datang mau cari duit, padahal justru dia bawa duit gitu kan ya. Dia lagi dapat berkat mau berbagi duit karena dia dengar Cece-nya lagi masalah. Nah karena dibilang Cece nggak punya duit, saya pergi. Ya pergi, siapa yang rugi? Nah, gitu kan ya. Nah siapa lagi yang menjadi andalan kita? Ada orang banyak mengandalkan harta. Dipikir banyak duit gitu ya, banyak materi yang dimiliki, itu adalah jalan keluar untuk semua permasalahan. Pertanyaan saya, benar enggak? Semua masalah dalam hidup ini bisa diselesaikan dengan yang namanya duit. Saya belajar dari satu kasus, gitu ya, satu kasus. Ada beberapa 3 ibu gitu ya, 3 ibu. Kita tahu ibu-ibu ini ketika mau ke gereja itu membutuhkan masing-masing itu berbeda ya. Terus kita ngomong begini, tante kayaknya tante ini rumahnya jauh, datang ke gereja naik apa gitu ya, jalan kaki, gimana tante naik becak aja, gak punya duit, gak apa-apa wis naik becak nanti uang becaknya diganti. Oh ya seneng. Gereja menjawab kebutuhannya. Terus satu lagi toh, tante kayaknya tante ini capek loh, mau naik becak aja, nanti kami yang bayarin. Gak usah gitu ya, aku gak butuhkan becak kok. Padahal kita tahu tante tuh payah gitu ya, rumahnya jauh, badannya cukup besar, kan juga capek sampai di gereja. Ayo datang, naik becak dibayarin. Dia ngomong apa? Aku gak butuh becak. Nah, terus tante butuh apa? Aku butuh dibayari uang PLN. Gitu kan ya? Padahal ya podo ae to ya. Bayar listrik itu lebih murah daripada naik becak 1 bulan. Tapi dia ngomong aku enggak perlu becak. Yang aku perlu bayar listrik. Ya udah, kita kasih. Kalau kita paksa dibayarin becak, tante naik becak. Nggak mau dijemput becak gitu ya toh, ada becak yang dipaksa jemput tante itu, dia merasa apa? Ini bukan kebutuhanku, butuhku apa? Listrik. Loh, coba aneh toh, gitu kan ya. Satu lagi, lebih aneh lagi, ya toh, dia pokoknya sudah nggak punya apa-apa, sampai akhirnya cara menanggulanginya berbeda. Kita tahu keluarga ini butuh sembako, gitu kan ya. Tapi kita nggak kasih sembako 1 bulan full, enggak. Kenapa? Kalau dikasih 1 bulan full, begitu dia pulang dari gereja, bawa sembako, ternyata sembako itu tidak sampai rumah. Duh, sembakonya tidak sampai rumah. Ada orang yang nampung, beli sembako itu kembali, pasti dengan harga lebih murah enggak? Lebih murah. Sehingga kita ini repot, mau repot. Kita ini sampai ngitungkan. Di rumah itu ada berapa orang, 1 hari makan itu kira-kira berapa on, jadi nanti seminggu itu berapa kilo gitu ya. Jadi kita kasih, ngasihnya apa? Seminggu sekali. Kalau enggak ya 2 minggu sekali. Padahal loh, sama enggak sih kebutuhannya, duitnya dikeluarin ya sama enggak sih? Sama ya, tapi ternyata orang itu beda-beda. Ya toh, macam-macam. Jadi kita kasih, ternyata harta itu bukan segala-galanya. Satu lagi,
Jemaat kok diceritain itu kayak seneng loh. Nanti kayaknya jangan lupa diceritain, nanti sudah habis waktunya gitu ya. Nanti aja ceritanya. Gitu ya. Terus kepandaian. Dipikir dengan kepandaian seseorang, maka itu menjadi jaminan semua hal itu bisa terjadi dan bisa diselesaikan. Hati-hati teman-teman. Kalau bukan Tuhan, walaupun itu kita pinter gitu ya, ada sedikit masalah di otak kita, apa jadinya? Saya baru dampingi satu orang, anak muda sekali. Ternyata dokter menemukan ada tumor yang nempel di syaraf-syaraf otaknya dia. Mudah sekali, gitu kan ya? Apa yang terjadi? Semua ini mengakibatkan mata itu nggak bisa dibuka. Terakhir nggak kelihatan. Dan dokter operasi. Dokter sudah katakan operasi nggak bisa jalan sekali. Setidaknya adalah langkah pertama, nanti operasi berikutnya dirundingkan kembali. Operasi pertama lewat hidung. Karena apa? Kayaknya ada banyak tumor di dekat hidung. Harapannya ini ditarik, nanti yang lain-lain tumornya ikut keluar, gitu kan ya. Ternyata dokter katakan apa? Sudah sangat lengket. Jadi ketika ditarik itu hanya dapat kepingan. Berarti masih ada enggak? Masih ada. Berikutnya, dokter lagi memantau ini kanker ganas atau tidak. Berikutnya operasinya lewat kepala. Kita lihat hari ini tidak ada yang bisa diandalkan. Apa yang kita bisa banggakan? Sekalipun itu kepandaian. Judi. Hari ini banyak orang pikir cari uang lewat judi. Saya bilang, tidak ada orang kaya itu kalau lewat judi. Kecuali bandarnya. Ya, tapi kalau kita hanya diajak, ayo judi-judi supaya dapat duit gitu ya. Tidak akan pernah ada orang kaya itu karena judi. Pertama menang, berikutnya jangan harap itu menang. Apalagi kalau baru belajaran habis-habisan, iya, gitu kan? Lewat mabuk-mabukan. Dianggap bahwa ketika sudah mabuk itu hilang semua masalahnya. Ketika dia sudah sadar, ya masalahnya tetap tidak pergi. Obat-obatan, ya hari ini obat-obatan menjadi pelarian untuk penyelesaian masalah. Satu lagi yang sangat mengerikan, menghalalkan semua cara. Ngerugikan orang yang tidak aku pikirin, matikan jalan hidup orang, ya itu salahnya sendiri gitu ya. Pokoknya aku untung, pokoknya aku ini dapat yang aku inginkan. Dan semua ini adalah kesia-siaan. Jemaat yang dikasih Tuhan, panggilan Tuhan terhadap umatnya, bangsa Israel dalam ayat yang ke-7. Terhadap kita hari ini sama gitu ya. Ayat 7 yuk kita baca bersama-sama. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu, peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Berbalik kepada Allahmu, peliharalah kasih setia dan hukum Tuhan, nantikanlah Allahmu senantiasa. Kasih setia Tuhan tidak pernah pudar walaupun kasih manusia berubah. Saya ulang ya. Kasih setia Tuhan tidak pernah pudar walaupun kasih manusia berubah. Satu hari ada seorang anak muda yang pernah saya layani. Ini seorang pria, anak muda pria, lama terhilang. Tidak ke gereja lagi. Saya kunjungi, tidak pernah ketemu. Terakhir ketemu. Terus dia ngomong begini. Waktu itu manggilnya Kak gitu ya. Kak Pur, jangan cari aku ya. Duh, lah kenapa kok kamu tidak mau dicari? Nanti aja ya, nek hidupku sudah benar, Kak Pur cari aku. Sekarang ini belum benar, jangan cari. Kalau kamu tidak benar-benar, tak cari terus. Saya ngomong gitu ya. Dan singkat cerita, anak ini kembali ke gereja, bahkan pelayanan dan menjadi guru sekolah minggu.
guru sekolah minggu laki-laki satu-satunya, gitu kan. Kemudian dia ngajar sekolah minggu. Hari itu kalau dia itu pas ngajar, pulang ibadah, yang saya lihat dia sering sakit kepala. Kalau sudah sakit kepala, dia minum obat-obatan untuk sakit kepala. Sebelum ngajar, dia rebahan di gereja gitu ya. Pas waktunya ngajar, dia cepet-cepet ngajar. Sampai satu hari diperiksa lebih dalam lagi, ternyata ada kanker. Ada kanker di kepalanya dan ternyata sudah menjalar ke beberapa tempat. Dan dia baru menikah. Dan istrinya hamil. Singkat cerita, dia tidak tertolong. Tapi dia tetap cinta Tuhan sampai akhir hidupnya. Banyak orang yang anjurkan dia, ayo cari orang pinter. Dokter sudah tidak pinter, tak cari yang lebih pinter katanya gitu ya, yang tidak sekolah tambahan gitu ya. Dia bilang apa? Enggak. Sekali Tuhan Yesus, tetap Yesus bagiku. Walaupun aku harus nanti tidak tertolong dan aku mati, aku pun pulang ke rumah Tuhan. Dan saudaraku, apa yang terjadi? Benar, dia itu meninggal dalam keadaan istrinya itu hamil 8 bulan. Saya masih ingat ketika kita berangkat kubur suaminya, pulang gotong istrinya. Jadi waktu berangkat gotong peti, pulang gotong istrinya karena istrinya pingsan gitu ya. Dalam keadaan hamil yang sudah besar gitu ya, tahu suaminya begini dan akhirnya pingsan. Hari itu gitu ya, saya ini yang mimpin ibadah, ya penghiburan, ya pemberangkatan, ya penguburan gitu ya Tom. Baru kali itu loh, saya mimpin nangis terus ngisin-ngisini ya Tom. Tapi kan enggak tahan, kasihan lihat keadaan begini gitu kan. Sehingga saya bilang gini, tapi enggak apa-apa, ini jemaat sendiri, lingkup kecil, nangis-nangis enggak apa-apa. Kenapa? Kasihan sekali gitu kan ya. Tapi sampai akhir hidupnya, orang ini tetap cinta Tuhan. Kasih setia Tuhan itu luar biasa. Ketika orang ini kembali kepada Tuhan dan orang ini akhirnya tetap ada di dalam Tuhan. Secara dunia dia tidak sembuh, tapi rohaninya dipulihkan dan hidup bersama dengan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Aku masih mau membuat engkau diam kembali di kemah-kemah seperti di hari-hari pertemuan raya. Walaupun bangsa Israel, umat Tuhan itu mulai meninggalkan Tuhan dan cari Tuhan. Tuhan itu katakan, kalau kamu mau datang kepadaku, Tuhan itu mampu untuk memulihkan. Seperti jemaat yang tadi saya ceritakan. Dia jauh, dia tinggalkan Tuhan. Ketika dia kembali kepada Tuhan, Tuhan mampu memulihkan dia. Setelah dia pulih, walaupun secara dunia kok umurnya pendek ya, bukan karena masalah panjang atau pendeknya umur seseorang, tapi sampai akhir hidupnya anak ini tidak menyesal, justru dia punya semangat, dia katakan Tuhan itu baik, seperti itu. Kemudian ayat yang ke-11, aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantaraan para nabi. Artinya apa? Dengan kondisi jemaat yang seperti itu, umat Tuhan yang seperti itu, Tuhan itu sanggup memelihara. Dengan kondisi yang demikian, Tuhan masih kirimkan nabi di tengah-tengah mereka. Fungsi nabi menjadi perantara antara Tuhan dan umatnya. Masih dipelihara oleh Tuhan. Dan yang terakhir ayat yang ke-14. Israel dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir dengan perantaraan seorang nabi. Ya, ia dijaga dan dijaga oleh seorang nabi. Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup memelihara, dan Tuhan itu sanggup menjaga kita, umatnya yang sedemikian menyakitkan hati Tuhan. Tuhan masih sanggup pengen mereka kembali seperti apa? Umat yang dicintai Tuhan, beribadah bersama-sama, dekat sama Tuhan. Tuhan pelihara, Tuhan jaga, luar biasa Tuhan kita.
Bagaimana ketika kita hidup bersama-sama dengan Tuhan? Apa yang kita bisa rasakan? Apa yang harus kita kerjakan? Tuhan menjadi Tuhan bagi kita. Gitu ya. Bagaimana kita mengawali kehidupan itu bersama dengan Tuhan? Jemaat, ayo jadikan Tuhan itu menjadi Tuhan dalam hidup kita. Dan kita ini adalah umatnya. Tuhan adalah Tuhan bagi kita dan kita adalah umatnya yang Tuhan kasihi. Sebagai umat Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Dalam ayat yang ke-7, kembali kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan, jaga ketetapan Tuhan, gitu kan ya? Itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Percaya dan taat. Saya selalu katakan dimanapun, percaya dan taat. Dua kata ini tidak bisa dipisahkan, harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Andalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Jangan kita maunya melangkah sendiri, kita lemah. Kita banyak kekurangan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oleh sebab itu, andalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan yang paling terakhir, ya kalau saya ngomong terakhir itu semangat banget ya. Ini kata mujarab. Padahal yang terakhir ini setengah jam lagi. Rasakan dan alami kasih setia Tuhan. Gitu ya. Buka hati kita, hidup kita ketika kita sudah menjadi umat Tuhan, Tuhan menjadi Tuhan bagi kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan, rasakan, alami kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Saya tidak akan cerita lagi. Kalau cerita lagi, wah panjang, nanti nyambung dengan ibadah kedua, ibadah keduanya nyambung ibadah ketiga, terus terakhir saya dimarahi sama Pak Alek. Gitu ya. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan juga memberkati kita semuanya. Mari kita arungi kehidupan kita itu bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau mengingatkan kami bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Ketika kami menjalani, mengarungi kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Terlebih lagi dunia yang sudah berdosa. Tidak sedikit kegagalan, tidak sedikit kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Banyak hal yang menjadi penyebabnya. Tapi Tuhan, Engkau juga mengingatkan, seringkali kami salah mengambil langkah. Kami mengandalkan hal-hal yang ada di sekitar kami. Dan kami melupakan kasih setiamu. Kami melupakan kebaikanmu. Kami melupakan kuasamu. Sehingga akhirnya semua pun menjadi sia-sia. Tapi hari ini firman-Mu mengingatkan kami. Untuk kami menjalani kehidupan ini. Dengan berbagai macam tantangan yang ada. Untuk kami boleh mengandalkan Engkau. Kami menjadikan Tuhan sebagai Tuhan kami. Dan menyerahkan hidup kami sebagai umat-Mu. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Engkaulah andalan hidup kami satu-satunya. Dan Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Tuhan berkati. Hari ini yang mungkin mengalami kesulitan, pergumulan yang tidak ada orang lain mengertinya. Tidak ada orang lain yang bisa menolongnya. Tangan Tuhan sanggup menopang, menuntun, bahkan membukakan jalan. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.